Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Himatul Aliyah dari SD Islam Insan Kamil Tuban. Berdasarkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan guru untuk menuntun muridnya menjadi murid yang lebih baik agar mereka memiliki kebahagiaan dalam belajar. Sehingga guru harus mampu mewujudkan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berpihak pada murid ini bisa terlaksana dengan baik jika guru bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Kenapa pembelajaran berdiferensiasi akan menuju pada pembelajaran yang berpihak pada murid? Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa memenuhi kebutuhan murid, murid bisa belajar dengan bahagia, dan murid bisa mengeksplor minat dan bakatnya di dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, maka akan terwujud pembelajaran menyenangkan dan berpihak pada murid. Agar pendidik bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru bisa melakukan pemetaan mulai dari kesiapan belajar murid. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kesiapan murid untuk mempelajari materi yang akan dipelajari di sekolah. Kemudian bagaimana minat murid. Nah, ini disesuaikan dengan minat dan kebutuhan murid agar dalam kegiatan pembelajaran murid mampu melakukan pembelajaran dengan senang dan sesuai dengan minatnya. Kemudian yang ketiga disesuaikan dengan profil belajar murid. Hal ini disesuaikan dengan bagaimana gaya belajar murid, apakah visual, auditori, atau kinestetik. Nah, dengan menyesuaikan dengan ketiga aspek tersebut, diharapkan pembelajaran berdiferensiasi bisa diimplementasikan oleh guru dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi akan lebih optimal jika guru mampu mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan teknologi informasi. Kenapa harus diintegrasikan dengan teknologi informasi? Karena ini menyesuaikan dengan kodrat zaman yang akan dilalui atau dijalani oleh peserta didik kita. Harapannya, peserta didik akan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi itu merupakan tantangan yang akan mereka hadapi dalam kehidupannya di masa depan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi ini, saya berharap peserta didik bisa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, peserta didik lebih bertanggung jawab terkait tugasnya dan kebutuhan belajarnya, sehingga kelak mereka menjadi generasi penerus bangsa yang utuh baik secara karakter maupun intelektualnya. Inovasi implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi yang saya lakukan adalah saya membuat sebuah game. Game ini merupakan perpaduan antara game interaktif dan komik, sehingga saya memberi nama dengan game komik interaktif atau gimmick. Gimmick saya siapkan sebelum materi tersebut diajarkan di kelas, sehingga saya menyebarkan atau membagikan link terkait gimmick yang sudah saya buat. Dalam hal ini, orang tua memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari atau mengakses gimmick yang sudah kami sediakan. Kemudian, siswa mempelajari materi-materi yang akan mereka pelajari di sekolah. Gimmick yang kami sajikan sesuai dengan kesiapan belajar murid, yaitu kedalaman konten kami beda-bedakan. Selain itu, kuis interaktif yang kami sajikan juga kami sediakan beberapa level sehingga peserta didik bisa menyesuaikan dengan kemampuannya. Selain itu, terkait tugas keterampilan juga kami sesuaikan dengan minatnya. Untuk itu, gimmick ini sangat sesuai untuk menunjang pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Setelah peserta didik mempelajari gimmick di rumah, ketika jadwal materi itu dipelajari di sekolah, guru akan memberikan penguatan, terutama bagi siswa-siswa yang masih memerlukan pendampingan.
Jadi, gimmick ini menunjang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Dengan demikian, maka guru bisa fokus terhadap peserta didik yang masih memerlukan bimbingan. Gimik yang saya buat ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, yang pertama, dengan gimik akan menunjang keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswa bisa mempelajari materi yang akan dipelajari di sekolah dengan menyenangkan. Yang ketiga, lebih menarik dan interaktif. Kemudian yang keempat, bisa diimplementasikan di semua mata pelajaran dan semua materi. Kemudian yang kelima, bisa meningkatkan kolaborasi antara pendidik dan orang tua. Kemudian selain kelebihan tentunya ada beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, gimmick ini harus diakses dengan internet. Yang kedua, guru memerlukan waktu lebih untuk mempersiapkan gimmick ini. Kemudian yang ketiga, jika pengawasan orang tua kurang dalam memantau anaknya ketika mempelajari gimmick ini, maka siswa cenderung akan mengakses link-link yang lain di luar dari gimmick. Dan hal itu sedikit banyak akan mengganggu siswa dalam kegiatan pembelajarannya. Refleksi dari pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi yang saya lakukan dalam hal ini gimmick, tentunya yang saya rasakan, yang pertama, pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan, apalagi bagi siswa yang mereka mampu mengakses gimmick dan mempelajari materinya dan mengerjakan kuisnya di rumah dengan sangat baik. Mereka akan lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kelebihan yang kedua, peserta didik lebih adaptif dengan teknologi informasi. Dan yang ketiga, saya bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi di sekolah dengan lebih baik. Karena notabene peserta didik sudah mempelajari materi-materi yang akan dipelajari di sekolah di rumah, sehingga mereka lebih siap dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Dari keseluruhan rangkaian inovasi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi yang saya lakukan, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, dalam membuat sebuah perencanaan pembelajaran, kita perlu melibatkan peserta didik. Karena bagaimanapun nanti ketika proses pembelajaran berjalan, peserta didiklah sebagai aktor utamanya. Dengan melibatkan mereka dalam membuat perencanaan, maka dalam kegiatan pembelajaran pun peserta didik juga lebih aktif. Di asesmen pun, pendidik juga bisa melibatkan peserta didik untuk merencanakannya, agar peserta didik bisa mengikuti kegiatan asesmen dengan senang. Yang kedua, untuk mengoptimalkan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kebutuhan individu murid akan terpenuhi dengan baik, dan dengan terintegrasi dengan teknologi informasi, maka murid bisa beradaptasi dengan kodrat zaman yang akan mereka jalani di kehidupan mendatang. Jalan-jalan ke Tuban membeli batik, jangan lupa beli terasi. Ayo gunakan gimmick untuk menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.